Halo. Tidak ada kerja di sini. Ya sedang apa ya? Hai, Bambang. Kamu sedang apa? Oh, aku sedang melihat pemandangan. Aku boleh tanya enggak tentang pohon itu? Ya, boleh. Tanya apa? Caranya menumbuhkan pohon sampai selebat itu bagaimana ya? Oh, disiram, dipupuk, ya, diberi sinar matahari. Oh iya, aku boleh minta buahnya? Ya, boleh. Waduh, tinggi banget ya. Tidak bisa. Udahlah. Oh, ada buah jatuh. Aku ambil dulu. Ini buahnya. Wah, aku akan melemparnya. Semoga ada yang mendapatkannya. Apa nih sudah sampai? Terima kasih Bejo, Bambang. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Bertemu lagi dengan Ibu Tri di Sekolah Mi Online. Hari ini adik-adik tahu nggak Putri pakai apa? Iya, pohon. Karena tema hari ini adalah berbuah banyak dalam Yesus. Baik adik-adik, biar lebih bersemangat lagi, kita mau angkat satu pujian, Yesus Pokok. Baik adik-adik, sebelum kita memulai lagi melanjutkan sekolah minggu online kita hari ini, kita akan membukanya dengan berdoa. Mari kita satu dalam doa.
kasih Tuhan, atas penyertaan-Mu, atas kasih setia-Mu yang melingkupi kehidupan kami. Jika sebentar kami akan memulai sekolah minggu kami, kiranya Roh Kudus-Mu senantiasa menuntun kami. Inilah seruan doa kami Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, amin. Oh iya adik-adik, kita kan kemarin sudah melihat sekolah minggu online kan yang minggu lalu. Kita akan menyaksikan foto-foto yang sudah dikirimkan minggu lalu. Adik-adik, masih ingat kan tema tadi? Berbuah banyak dalam Yesus. Gimana ya keseruan ceritanya? Kita akan mendengarkan dari Kakak Anggar yang akan membawakan firman. Tapi sebelumnya, kita mau angkat pujian, Ku buka Alkitab. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di jiwaku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Baik adik-adik, kita akan dengarkan ceritanya. Terima kasih Mbak Tri atas apelnya hari ini sudah saya terima ya. Nah adik-adik, kita akan membaca dari Injil Yohanes 15 ayat yang pertama sampai ke 8. Tapi hari ini Bu Anggar hanya akan membacakan ayat yang kelima saja. Nanti setelah ini adik-adik boleh membaca sampai selesai. Bu Anggar bacakan ya. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, sekarang Bu Anggar ingin tanya nih sama adik-adik. Kira-kira adik-adik di rumah ada yang punya tanaman enggak? Oh banyak ya yang punya ya. Nah siapa yang merawat tanaman itu? Adik-adik sendiri? Mama? Kakak? Oh ada yang merawat sendiri. Caranya bagaimana? Apa? Oh disiram ya setiap pagi sampai nanti sore lagi disiram lagi setelah matahari panas. Tanaman itu akan kering dan perlu untuk ditambah air. Baiklah adik-adik. Nah sekarang Bu Anggar punya gambar. Silahkan diperhatikan ya. Nah ini nih. Ini ada yang tahu enggak? Ini gambar tanaman apa? Ada yang tahu? Enggak tahu? Oke kalau enggak tahu Bu Anggar akan jelaskan. Ini adalah tanaman anggur. Ya. Tapi ini ternyata baru ada daun dan ranting-rantingnya saja. Dia belum berbuah. Ini gambar pertama. Bu Anggar masih ada lagi gambar selanjutnya.
Masih dengan pohon yang sama ya adik-adik ya. Sudah berbuah, tapi masih bisa dihitung dengan jari ini buahnya. Ya. Kemudian Bu Anggar masih ada lagi gambar satunya. Oh, semakin banyak buahnya ya. Semakin banyak. Nah, gambar yang keempat ya, adik-adik semua, sudah terlihat banyak sekali pohon anggurnya yang berbuah. Nah, kalau adik-adik di rumah punya tanaman, kemudian sudah dirawat, sudah disiram, apa sih yang adik-adik harapkan setelah disiram, dirawat, diberi pupuk? Supaya apa? Iya benar, supaya berbuah banyak seperti gambar yang tadi. Tetapi kadang-kadang ada kalanya seperti gambar yang pertama adik-adik. Banyak daunnya tetapi tidak ada buahnya. Terus bagaimana caranya? Di dalam kitab Yohanes 15 tadi, di sana sudah dijelaskan sama Tuhan Yesus bahwa ketika ranting itu tidak berbuah, dia harus diangkat, dibersihkan, kemudian dinaikkan supaya ranting-rantingnya bisa merambat dengan bagus dan menghasilkan buah. Nah, dalam kehidupan kita adik-adik ya, adik-adik itulah ranting-ranting buah anggur. Dan pokok anggurnya siapa adik-adik? Siapa? Tuhan Yesus. Nah, yang memiliki pohon anggur siapa? Allah Bapa di surga. Nah, supaya kita berbuah banyak, kita harus apa adik-adik? Terus menempel pada pokok anggur yang benar, yaitu Tuhan Yesus. Gimana caranya kita bisa berbuah banyak? Dengan menempel dan dekat pada Tuhan Yesus. Caranya bagaimana supaya kita terus menempel, supaya dekat dengan Tuhan Yesus? Seperti yang tadi Bu Anggar katakan, ada saatnya kita harus memotong. Apa yang dipotong supaya kita bisa berbuah banyak? Sifat-sifat yang tidak disukai oleh Tuhan Yesus. Contohnya apa yo? Apa? Iya, tidak boleh berbohong. Itu harus dipotong, tidak lagi melakukannya. Terus apa? Rajin berdoa. Benar, kalau itu ditambahkan dalam hidup kita supaya kita berbuah banyak. Begitu ya adik-adik? Kalau kita ingin berbuah banyak dalam Tuhan Yesus, maka kita harus terus menempel pada pokok anggur yang benar, yaitu Tuhan Yesus. Begitu ya adik-adik? Adik-adik sudah mengerti kan apa yang Bu Anggar ceritakan tentang pokok anggur yang benar. Nah, sebelum kita menutup firman ini, ada satu tugas dari Bu Anggar, yaitu adik-adik menghafalkan ayat yang tadi sudah Bu Anggar bacakan, yaitu dari Yohanes 15 ayatnya yang ke-5. Nanti dihafalkan, minta tolong kepada kakak atau mama kalau kalian sudah menghafalkan untuk didengarkan. Begitu ya adik-adik? Nah, setelah ini akan ada kreativitas. Kreativitasnya adalah membuat salad buah oleh Ibu Wening. Nanti silahkan adik-adik untuk menyaksikannya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Halo adik-adik, apa kabar? Masih setia ya mengikuti sekolah minggu online? Aktivitas minggu ini kita akan membuat salad buah. Bagaimana cara membuatnya? Yuk kita ikuti. Oke, buah. Yang pear, ini ada buah. Santis, ada buah. Pisang, ada buah.
melon, ada juga buah apel, dan juga stroberi. Tentu saja buah-buahnya terserah selera adik-adik ya, mau pakai buah apa. Dan juga kakak memakai tambahan bahan nata de coco. Selanjutnya kita juga siapkan bahan untuk membuat saus. Saus salad yang pertama adalah mayones. Di sini kakak mau pakai merek Maestro, tapi terserah adik-adik ya, bebas mau memakai merek apa saja. Dan di sini kakak juga memakai susu kental manis. Di sini kakak memakai Frisian Flake. Tentunya sesuai selera adik-adik mau pakai merek apa aja ya. Ini juga kakak siapkan keju nanti untuk taburan toppingnya ya adik-adik. Jangan lupa juga adik-adik siapkan alat-alatnya. Ada pisau untuk mengupas buah-buahnya nanti. Ini ada parutan keju, juga ada sendok untuk mencampur saus dan buah-buahnya nanti. Kita potong, kita bentuk dadu ya adik-adik. Sudah potong-potong, kita masukkan ke dalam mangkok. Kita juga mau menambahkan nata de coco biar segar ya adik-adik. Ya, semakin enak. Untuk selanjutnya kita mau membuat sausnya. Yang pertama kita mau memakai mayones. Kita masukkan mayones, masukkan susu kental manis. Kakak pakai 1 saset ukuran 40 gram. Kita pakai yogurt 1 sendok saja cukup. Pipenya. Ini yogurt khusus untuk membuat salad ya adik-adik. Kita masukkan. Sudah itu bahan saus tercampur semua, kita akan aduk-aduk. Kita masukkan ke dalam buah-buahan tadi. Kita aduk-aduk. Selanjutnya kita akan membuat topping. Kita akan memberi topping keju ke atas salad yang sudah kita buat tadi, supaya lebih enak ya adik-adik. Tentunya adik-adik banyak yang suka keju ya. Kita parut kejunya, kita taruh di atasnya. Enak sekali nih. Untuk langkah terakhir kita akan membuat topping. Kita iris dulu topping. Jeruk santis kita iris untuk toppingnya. Kita iris. Segar sekali adik-adik. Jeruk ini banyak sekali vitamin C-nya ya. Tentu saja bisa menambah stamina agar kita tidak gampang sakit. Kita bikin, kita bentuk sesuai selera. Kreasi adik-adik, terserah. Kita juga menambahkan buah stroberi. Kita hilangkan dulu daunnya ya adik-adik. Tambah iris-iris. Iris tipis. Segar sekali adik-adik. Stroberi ini juga vitamin C-nya tinggi sekali. Yuk kita bentuk supaya manis. Adik-adik mau bentuk apa? Terserah ya adik-adik. Sudah jadi. Cara membuat salad buah. Mudah kan adik-adik? Selamat mencoba di rumah ya. Jangan lupa cuci tangan dulu sebelum makan. Kemudian berdoa baru menikmati. Sampai jumpa lagi. Tuhan memberkati. Baik adik-adik, seru kan? Sekolah minggu hari ini kita sudah belajar tentang firman Tuhan, bagaimana berbuah yang baik, dan tentu kreativitas yang menyenangkan karena kita sudah membuat salad. Baik adik-adik, Putri sekarang punya challenge nih buat adik-adik. Untuk minggu depan ya, jangan lupa berfoto yang bagus, seru, pokoknya yang paling keren. Nanti jangan lupa dikirim ke Mbak Ari dan Mbak Yayan. Jangan lupa ya, fotonya itu pas waktu makan buah. Baik adik-adik? Baik, oke. Sebelum kita tutup, kita mau doa syafaat yang akan dipimpin oleh Kak Aleta. Sebelumnya kita mau angkat pujian, telur-telur ulat-ulat. Telur-telur ulat-ulat, kepompong kupu-kupu, berdoa dulu. Tuhan, kami ingin berdoa syafaat. Doa syafaat kami pertama yaitu untuk bangsa dan negara. Berkatilah bangsa Indonesia supaya terbebas dari COVID-19, dan berkati juga para pemimpin kami. Doa syafaat kedua untuk gereja di seluruh dunia ini, termasuk GKJ Kota Gede. Doa syafaat ketiga untuk semua keluarga di dunia ini supaya mampu menjalani di masa virus corona ini. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Baik adik-adik,
Jadi ingat ya, kita harus terus berbuat baik dengan cara membantu, mengasihi, sukacita, memaafkan, taat, dan banyak lagi. Jadi, siapa yang menuruti kebaikan Yesus pasti berbuah banyak. Selamat hari Minggu. Bye-bye.